Misi Kak. Sore, Mas. Oke, Lagi nyari apa nih? jadi rencana tuh mau pasang TV, tapi di ruangannya itu dia nggak terlalu gede gitu, cuma di kosan biasa lah, sekitar mungkin 4x4 gitu. Oh, mau nyari TV buat di kosan. Iya. Nyari yang Smart TV tentunya. Kira-kira budget berapa ya Smart TV? Smart TV sekarang itu udah 32 inch ya. Kalau di kos-kosan enaknya yang 32 inch. Kalau kamarnya nggak terlalu luas, kecuali buat family atau ruang keluarga bisa ambil yang lebih tinggi. Tapi kalau cuma buat di kamar kos-kosan mendingan ambil yang 32 inch. Harganya cuma 1,5 juta, 1,5, 1,6 gitu aja. Di bawah 2 juta udah murah banget sekarang yang 32 inch. Tapi untuk resolusi atau buat tampilannya gimana? Udah harga segitu? Di harga nanti tak kasih budget yang apa namanya, harga kurang lebih mulai dari 1,5 juta sampai di 1,9, intinya masih di bawah 2 jutaan. Nanti tergantung disesuaikan budget. Mungkin yang jelas yang 1,9an itu pasti speknya, resolusinya dan sebagainya itu pasti lebih bagus. Cuman nanti disesuaikan aja sama budgetnya. Ada yang mulai dari 1,5 jutaan sampai 1,9 jutaan, yang di bawah 2 juta ya. Nanti tak mau yang seperti apa nanti tak carikan yang sesuai. Kalau mau nih kita ada kira-kira budgetnya berarti mentok berapa? Di 2 juta. Kayaknya maksimal 2 juta. Iya. Gitu. Ada 2 juta nih kalau mau nyari yang low budget banget, ada Koka S3U. Boleh. Itu ya resolusinya masih HD tapi udah HDR 10 plus juga. Jadi untuk gambarnya kalau udah HDR itu bakal lebih terang juga, lebih bagus juga, dan refresh rate-nya 60 Hz. Nah, namun sayangnya dia RAM-nya masih pakai 512 MB, terus media penyimpanan itu cuma 4 GB, tapi nggak ada masalah karena dia nggak pakai Google. Dia nggak pakai Android, dia pakai Kulita OS. Kulita itu lebih ringan, lebih enteng, meskipun dia nggak masuk ke ekosistem Google-nya. Jadi nggak ada Play Store. Tapi kalau aplikasi bawaan standar ya, kalau buat nonton YouTube, Netflix, nonton WTV, drama, kalau kakaknya suka apa namanya nonton bola kan bisa install video dan sebagainya, itu semuanya aman. Bisa buat nonton Amazon, terus itu bisa lah. Kalau untuk operasinya gampang nggak? Gampang juga, tapi karena dia ringan otomatis apa namanya? Cuman ada RAM 512 sama ROM-nya itu cuma 4 GB. Jadi untuk install aplikasi, yang penting aplikasi yang penting-penting aja lah gitu. Kalau sukanya nonton TV, nonton serial, kayak gitu aja. Boleh. Nah, makanya harganya bisa ditekan sampai murah banget. Itu cuma 1,5 jutaan harganya. 1,5. Iya, dan apa namanya, dia udah ada WiFi, udah ada port HDMI, jadi bisa colok ke buat main PS. Aman, ada USB juga, bisa buat muter file dari USB, kayak nonton video misalnya dari hard disk eksternal itu bisa. Terus kalau mau naik dikit, ada TCL. TCL tuh ngeluarin sub-brand namanya Evalcon. Itu 32S55. Itu dari TCL. Harganya 1,8 jutaan. Dia udah HD 1366 kali 768, dan apa namanya? Untuk refresh rate-nya juga sama 60 Hz. Media penyimpanan internalnya itu 8 GB kurang lebih. Lebih gede daripada yang tadi ya. Harganya 1,8. Nah, dia hebatnya udah Google TV. Jadi otomatis dia pakai Android tapi versi Google TV. Nah, kelebihannya itu karena memang didesain untuk Smart TV, jadi lebih smooth aja. Maksudnya kalau mau apa namanya, dari aplikasi, dari macam-macam yang di situ itu lebih lancar aja. Udah gitu dia udah masuk ke ekosistemnya Google. Udah ada Play Store. Jadi bisa install, ya kalau ada Play Store tahu sendiri lah. Bisa install apapun dari situ. Udah ada Bluetooth juga, ada WiFi, aman lah, voice control, Chromecast juga ada, jadi bisa dari HP buat di mirroring ke TV-nya. Oke. Kalau yang biasanya kan Kak lihat di video-video itu kan ada remote yang bisa langsung voice assistant. Iya. Kalau itu sebenarnya tergantung si TV-nya atau? Iya, TV-nya harus support, dan remote bawaannya biasanya kalau udah ngedukung voice dia bakalan support juga. Tapi nggak ada masalah sih, misalnya
remote itu kan sekarang rata-rata udah pakai voice juga. Nah, misalnya takut hilang dan lain sebagainya, itu replacementnya kita beli di online banyak banget. Remote yang universal bisa voice juga. Jadi aman-aman aja kalau remote, dan dia bisa juga yang dari Falcon ini bisa ada voice control juga dari remote-nya. Oh, yang dari Falcon udah. Udah ada. Ya, ada lagi nih Xiaomi TV, harganya mirip 1,9 jutaan, naik sedikit, tapi dari Xiaomi, brand yang memang di ranah Android dia itu adalah kayak kenal banget ya. Iya, Udah iya. pakai Google TV juga. Pastinya ekosistemnya di Google ya. Ekosistem Google ada, Play Store ada. Oke, aman lah. Tahu semua kalau Play Store-nya udah ada, beres. Dan dia pakai RAM 1,5 GB dan ROM-nya 8 GB. Nah, Oke. ya resolusinya HD aja. Terus apa namanya? Udah ada voice control juga. Buatnya juga ringan, dia cuma 50 watt. Nah, gini biasanya kan ada yang nanya nih, kalau HP kan RAM-ROM-nya gede-gede. Iya. Kalau TV kenapa kecil? Nah, kalau TV itu kecil karena memang aplikasi yang didesain untuk TV juga nggak banyak, dan dia itu apa namanya, nggak bisa, nggak untuk diinstal kayak game dan lain sebagainya. Yang penting cuma aplikasi-aplikasi wajib aja. Biasanya itu yang berhubungan sama layanan video streaming, terus TV yang berhubungan dengan entertain lah. Oke. Tapi efeknya sekerasa itu nggak sih, maksudnya kan RAM kerasa sih, iya RAM tetap kerasa. beda. Jadi mendingan kalau pakai budgetnya ada ya ambil yang RAM-nya paling gede di antara yang itu. Terus ada lagi dari brand Toshiba, ini udah terkenal banget Toshiba. Kalau orang-orang dulu nih brand Jepang banget. Iya. Kalau yang Xiaomi, TCL, Kokai itu kan Tiongkok ya, Iya. Cina ya. Nah, kalau yang Toshiba itu memang teknologi Jepang, tapi nggak tahu juga. Biasanya kan juga made in China juga. Kita nggak tahu, tapi yang jelas itu Toshiba dan nama besar Toshiba di situ. Udah HD juga, tapi dia nggak pakai Google. Dia namanya operating sistemnya dia pakai namanya VIDA. Situ. Iya, jadi itu kayak customan sendiri. Entah, nggak tahu juga kita basicnya dari apa. Biasanya dari Linux aja. Tapi juga dari Linux terus di apa namanya? Di custom gitu, tapi kita nggak tahu dalamannya seperti apa. Tapi dia pakai operating system sendiri, jelas nggak ada Play Store. Tapi biasanya udah ada kayak App Store-nya sendiri. Oke. Jadi tetap bisa install aplikasi yang umum ya. Ya. Ya, tapi namanya Play Store kelebihannya karena dia itu apa namanya, library-nya udah gede lebih banget. banyak. Ya, kalau Vida itu kan belum banyak, tapi yang jelas aplikasi wajib semua entertain, buat nonton-nonton video gitu available juga, aman. Ya udah bisa screen sharing juga dan sebagainya. Terus wattnya juga 50. Cuman 50 watt. Jadi kalau di kos-kosan itu lebih ringan. Nah, kalau misalnya nggak gampang jepret ya listriknya ya. Ini sih. Kalau sekarang brand Tiongkok apakah udah oke atau masih kayak Udah oke sih. Udah oke. Jadi saat ini brand Tiongkok itu nggak bisa dipandang sebelah mata ya, karena beberapa brand besar luar juga banyak yang diakuisisi sama brand Tiongkok gitu loh. Kayak apa namanya? Misalnya kita sebut aja yang lagi rame handphone merek Motorola. Ya. Itu kan juga udah Tiongkok juga sekarang. Misalnya kan kalau misal kita ke toko kan kita otomatis langsung cari brand ini nih yang pasti Ya. kayak udah gede gitu. Tapi sekarang kan lagi banyak banget nih kayak brand Tiongkok pada masuk 1-2. Terus dia juga berani kayak nawarin fitur yang oke, value-nya juga mantap. Iya, fiturnya yang jelas brand Tiongkok itu dengan harga yang sama itu ngasih fitur yang lebih. Iya. Apalagi sekarang kan kayak Samsung itu, kenapa kita nggak masukin Samsung? Karena yang pertama harganya Samsung udah agak tinggi, yang kedua misalnya di harga yang sama biasanya fiturnya kalah Samsung. Tapi dia ada nama besar di situ ya. Sekarang kita juga, saya sendiri pakai Changhong TV-nya Jepang. Bukan Jepang, non Jepang, China juga. So far nggak ada masalah, masih bagus juga. Nah, harganya juga murah, fiturnya yang ditawarin juga oke. Tapi yang beda mungkin di build quality juga dari body itu memang nggak plastiknya itu, kalau yang murah agak kasar. Oke. Nah, ini juga ada nih TV Changhong L32 M91 kita juga ada. Nanti bisa jadi preferensi, harganya 1,9. Tapi dia udah full HD, resolusinya di antara yang tadi itu paling gede. Otomatis dia gambarnya udah oke banget di kategori 32 inch itu. Kalau kita nggak perlu 4K sih di 32 inch, karena di full HD aja gambarnya udah kelihatan oke banget. Iya. Karena size-nya. Iya, Kalau TV 40 ke atas, 50 itu mungkin kita butuh yang resolusi 4K karena size-nya semakin gede. Nah, kalau yang Changhong itu udah full HD dan dia
RAM-nya sama 1,5, ROM-nya 8 GB dan dia udah Google TV. Oke. Jadi terserah nih kakaknya mau pilih yang mana. Yang jelas kita udah berusaha ngasih tahu nih rekomendasinya seperti apa. Tinggal disesuaikan aja sama budget sama keinginannya. Kalau dari Changhong sendiri dia ada garansi nggak gitu? Ada garansi dari distributornya ada. Nanti kalau masalah garansi kita bisa bantu claimin. Yang penting barangnya kartu garansi di save, di keep aja. Nanti bisa kita bantu klaim garansi. Nah dari kita sendiri kalau untuk TV ada garansi seminggu. Kalau TV cuma seminggu. Nah kalau misalnya ada kerusakan dan sebagainya, nanti kita bakal replace dengan yang baru. Tapi masnya pakai kendaraan apa ini? Tadi bawa motor sih. Bawa motor, hujan soalnya. Ya nanti nunggu reda aja kalau mau pulang. Aman kok bawa motor tuh. Oke. Jadi mau ambil yang mana kira-kira nih? Kayaknya tadi materi yang terakhir apa? Changhong ya? Changhong. Mau coba Changhongnya. Ya karena soalnya dia udah full HD sendiri ya layarnya ya. Tapi untuk jangka panjang masih aman kan walaupun dari brand. Kalau sekali lagi masalah awet kita nggak pernah tahu. Tapi kualitas dan fiturnya kita bisa sampaikan. Kalau awet itu banyak banget yang pengaruh. Kayak lonjakan listrik di rumah stabil apa enggak, sering on off seperti apa, listriknya stabil apa enggak. Selain itu juga kondisi di ruangannya itu lembab apa enggak, itu pengaruh sama keawetannya. Karena elektronik sensitif sama kelembaban. Oh ya sama ini biasanya kan sering nih nonton sambil nonton terus udah malam gitu. Nah, biasanya kan nggak sengaja otomatis kita play sampai pagi. Nah gitu gimana? Nggak ada masalah selagi di situ sirkulasi udaranya juga lancar. Karena pengaruhnya ke pembuangan panas. Kalau dinyalain terus kan pasti ada panas. Yang penting lancar sirkulasi udaranya. Di atasnya itu kan pasti ada lubang-lubang. Kesalahan orang itu lubang-lubang itu kadang ditutupin pakai aksesoris atau buat naruh-naruh boneka kalau cewek. Atau ada indikasi kayak lapisan kain dan sebagainya buat lebih cantik. Tapi itu sebenarnya itu memperpendek usia komponen karena panasnya nggak bisa kebuang. Oke. Kayaknya boleh tuh Kak yang Changhong. Mau. Nanti biar disiapin ya. Berarti untuk pembayaran gimana nih? Pembayaran nanti langsung aja ke kasir, bisa pakai debit, bisa pakai kris juga, cash juga bisa. Oke, berarti habis ini langsung ke kasir ya? Iya, nanti biar disiapin dicobain dulu barangnya. Thank you Kak. Oke, sama-sama. Yuk. Thank you ya. Ya.